Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam kasih Kristus. Sudah siapkan piring hatinya? Kita hari ini masih mau berbicara, belajar tentang Tuhan adalah gembalaku dan aku adalah dombanya. Ya, Yesus Tuhan adalah gembala yang baik. Yesus Tuhan adalah gembala kita. Hari ini kita mau belajar tentang gembala yang baik. Ya, oke, kita naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Kita mau bersyukur selalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Selamat telah berlalu. Aku bersyukur kepadamu. Tinggikanlah namamu selalu ya Bapa. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ada, bukan Tuhan yang patuh, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang telah menjadi gembala buat kami dan kami adalah domba-dombamu. Kami mengucap syukur untuk setiap pagi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kenyangkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan, dan biarkanlah hidup kami terus menjadi domba gembalaan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini firman Tuhan tentang gembala yang baik. Ya, kemarin kita sudah belajar nih, gembala apa sih? Oh, dia memelihara, yang ngurus-ngurusin ternaknya. Nah, kalau gembala domba, ngurusin domba-dombanya, segala macam, makannya, tidurnya, kandangnya, terus keamanannya, ini semua urusannya si gembala. Nah, hari ini kita mau belajar tentang gembala yang baik. Ya, gembala, ada gembala yang baik, ada gembala yang nggak baik rupanya. Kita baca dulu yuk, Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, semua lihat di Alkitabnya ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Perhatikan baik-baik ya. Ini judul perikopnya gembala yang baik. Tetapi ayat pertama berkata begini. Katanya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Jadi ini ada kandang domba, ya, ada pintunya. Jadi anak-anak yang Tuhan sayang, kandang domba ini yang sebenarnya kalau di peternakan domba, ya, bukannya cuma satu domba, dua domba, tapi mungkin ratusan domba, banyak domba. Itu kandang domba itu seperti satu wilayah, ya, itu tempat, lalu ada pagar pendek gitu, ya, ada temboknya, lalu ada pintunya. Domba nggak bisa lompat. Nah, jadi kalau katanya firman Tuhan bilang begini, kalau ada orang yang masuk ke dalam kandang domba dengan panjat tembok, nggak melalui pintu, itu pasti seorang pencuri atau perampok. Ya, pencuri atau perampok. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, anak-anak yang Tuhan berkati, kita mau belajar hari ini tentang gembala yang baik. Bukan seorang perampok, bukan seorang pencuri. Kita naikkan dulu pujian bersama-sama. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba
memanjat tembok, tetapi melalui pintu. Kenapa? Karena bukan pencuri. Itu adalah gembala yang baik. Kemudian ayat yang kedua, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ini gembala yang asli. Kenapa? Karena dia pegang kuncinya. Gak perlu panjat-panjat tembok. Itu kan domba dia, ternak dia, ya. Jadi kalau yang bukan pemilik pasti akan panjat tembok. Kemudian katakan begini, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Anak-anak yang Tuhan sayang, para ibu bapa dan saudara-saudariku yang mendengarkan sarapan sorgawi ini, tadi dikatakan bahwa gembala yang baik, dia tidak seperti seorang pencuri atau perampok. Kenapa? Karena dia tidak perlu memanjat tembok, tapi dia bisa melalui pintu. Artinya apa sih? Saya teringat kepada satu ayat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Kita lihat ya sebentar ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Siapa yang masih ingat, itu ayat yang sangat-sangat sering kali didengar. Lihat ya, Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya begini, tadi katanya gembala yang baik masuk melalui pintu. Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata bahwa Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu hati kita. Tuhan tidak pernah mau menjadi orang yang menerobos, memaksa masuk. Tetapi Tuhan ingin supaya kita buka hati. Kita biarkan Tuhan masuk dalam hati kita, memimpin hidup kita. Kenapa? Karena dia adalah gembala yang baik, dan kita adalah domba gembalaannya. Kita bukan domba liar, bukan domba yang tidak punya gembala, tetapi kita adalah domba gembalaan Tuhan. Dia setiap saat dia ketuk pintu hati kita, dia mau kita izinkan dia masuk, tinggal di dalam hidup kita. Artinya apa? Dalam setiap saat dia ada bersama-sama dengan kita. Kita berjalan menurut tuntunannya. Karena ayat yang di Yohanes tadi bilang, katanya bahwa gembala itu masuk, lalu domba-domba mengenal suaranya, dan ia menuntun domba-dombanya keluar, memimpin perjalanan domba-dombanya. Saya teringat kepada seorang mantan dukun. Ya, saya pernah bertemu, sekarang dia sudah lanjut usia, sudah jadi opa. Kenapa dia bisa menjadi dukun? Dia tidak pernah ingin menjadi dukun. Tetapi ketika dia SMA, kira-kira usia 16-17 tahun, tiba-tiba satu hari dia kerasukan, ya, roh jahat, ya, kerasukan, yang orang suka bilang kesurupan. Sejak itu dia sering kesurupan. Dia dibawa, karena mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibawa ke banyak orang-orang yang katanya bisa menolong dia supaya dia tidak dirasuki oleh roh jahat itu. Tetapi akhirnya ada satu orang yang bisa mengobati seperti itu berkata, nggak bisa, ini roh yang merasuk kamu adalah roh yang sangat kuat. Kamu nggak bisa apa-apa, udah terima aja, karena dia mau pakai kamu untuk jadi dukun. Jadi sejak itu dia berhenti sekolah, dia menjadi seorang dukun. Ya, kasihan sekali. Itulah kalau roh jahat memaksa, mau atau tidak mau, dipaksa. Tapi Yesus gembala kita, Tuhan kita tidak seperti itu. Dia bekerja dengan sopan, dengan lembut. Dan saya percaya
setiap siswa-siswi SKBP, bahkan setiap yang mendengarkan sarapan sorgawi ini, termasuk saya. Kita bukan orang yang keras hatinya, kita buka pintu kita buka hidup kita agar Tuhan memimpin kita, karena kita adalah domba-dombanya. Kita lanjut ya. Firman Tuhan katakan begini, bahwa domba-domba kenal suaranya. Kita kenal suara Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu itu suara Tuhan atau suara hantu? Suara Tuhan adalah firman Tuhan sesuai dengan Alkitab. Kalau dikatakan, kamu harus mencuri, gak apa-apa kamu nyontek kalau gak bisa. Toh kerja di rumah, guru-guru juga gak ada yang lihat. Itu pasti bukan suara Tuhan. Ya, bukan suara Tuhan. Firman Tuhan, suara Tuhan pasti sesuai dengan firman Tuhan. Gampang sekali. Ya, gampang sekali. Bisa bicara di suara hati kita, bisa bicara udah pasti lewat nasihat orang tua, sesuai dengan firman Tuhan. Itu suara Tuhan. Lalu Tuhan katanya gembala itu mengenal, memanggil setiap domba menurut namanya. Artinya apa sih? Artinya Tuhan kenal loh saya. Tuhan kenal yang namanya Magda. Tuhan kenal yang namanya siapa ya? Aduh, banyak anak sekali di sini ya. Robert mungkin. Ada yang mungkin yang namanya Rafael. Ada juga yang namanya ada yang namanya mirip sama-sama, Grace katanya ya. Banyak sekali. Ada yang namanya Jamie, ada yang namanya siapa lagi? Ya, banyak sekali di sini. Cornelius. Wah, Tuhan kenal satu-satu. Ibu bapak, opung semua dikenal oleh Tuhan. Karena dia gembala kita, dia tahu siapa saya, dia tahu siapa kamu. Dia kenal baik. Kita bukan orang asing. Ya, karena dia gembala kita. Senang rasanya kalau kita punya Tuhan yang kenal diri kita, yang tahu diri kita. Tuhan Yesus sangat luar biasa sekali. Lalu kemudian katanya gembala itu masuk, dia tuntun keluar, ya, berjalan di depan domba itu. Dia berjalan, dia tuntun. Dia nggak jalan di belakang, dia nggak usah hus gitu, nggak gitu, ya. Tapi dia jalan di depan kita. Artinya dia kasih petunjuk, dia tunjukin jalan. Kalau ada bahaya pasti, ya, gembala itu akan berhenti dan dia akan hadapi dulu. Domba-dombanya pasti dia akan lindungi dulu. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang membela kita. Tuhan yang pimpin jalan hidup kita. Dia tidak pernah biarkan kita menghadapi kesusahan, bahaya dalam hidup ini sendirian. Tetapi dia yang sudah menghadapi dulu. Dia yang menjadi perisai kita. Dia yang menjadi kota benteng hidup kita. Dia yang menjadi penolong hidup kita. Dia yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Itulah gembala yang baik. Kita mengucap syukur. Mari kita menaikkan satu pujian. Pujian yang indah sekali. Ada satu gembala yang baik. Ada satu gembala yang baik. Ada satu gembala yang baik buat saya. Dia selalu membimbing. Karena kasihnya terlalu luas. Dia memagari kita. Dia Dalam Dia yang pasang badan berjalan di depan. Dia selalu menyertai. Tidak pernah berjalan sendiri. Maka Ada Tuhan yang menjadi gembala kita, berjalan di depan kita. pun tenanglah. Anak-anak bahkan semua guru, orang tua juga penuh dengan pertanyaan sampai kapan Ada kami belajar satu sampai gembala kami yang hidup seperti baik kita nggak pernah buat tahu saya. apa yang akan terjadi satu detik ke Dia depan, 1 menit ke depan, selalu 1 hari ke depan. Kita tidak pernah tahu. membimbing. Tetapi saya mau katakan, bukan saya yang berkata sebenarnya, tetapi firman Tuhan berkata, gembala itu Tuhan kita. Dia berjalan di depan, memimpin domba, memimpin
memimpin setiap kita berjalan. Kita tidak menghadapinya sendiri. Ada gembala yang menghadapi setiap kesulitan. Dia yang menghadapinya untuk kita, bukan untuk diri. Tuhan sangat baik. Kita beruntung kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menjadi gembala kita. Bapa di dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau menjadi gembala kami. Kami adalah domba-Mu. Kami bukan budak-Mu. Kami bukan tetangga-Mu. Kami bukan orang asing, karena Engkau mengenal setiap kami dengan baik. Engkau tahu ketika hati kami kesal. Engkau tahu ketika hati kami susah. Engkau tahu ketika hati kami bersuka cita. Engkau tahu ketika kami lapar, ketika kami haus, ketika kami kedinginan. Dan kami percaya Engkau adalah gembala yang baik, yang tidak membiarkan domba-dombanya terancam. Tetapi Engkau adalah gembala yang melindungi domba-dombanya, yang berjalan di depan kami, yang mengenal kami lebih dari siapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari masuk. Kami dengar Engkau mengetuk pintu itu. Kami buka pintu hati kami, pintu hidup kami. Mari masuk dan pimpin hidup kami. Mari Tuhan. Mari masuk. Masuk, masuk Tuhan. Tinggal di dalam. Jaga kami. Dan biarlah kami selalu ada bersama-sama dengan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berbahagia karena kami punya Tuhan yang menjadi gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita senang sekali. Bahagia rasanya dengar firman Tuhan ini. Saya tidak perlu khawatir lagi. Khawatir pasti ada. Tapi saya lalu ingat, Tuhan ada di depan saya. Dia yang menghadapi setiap kesulitan. Dia menghadapinya untuk saya. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.